Seperti yang kita ketahui, saat ini teknologi informasi mengalami perkembangan yang cukup besar, sehingga banyak hal yang dapat kita gunakan seseorang dalam menyelesaikan persoalan dan memecahkan analisa matematik yang rumit. Seperti dalam persoalan untuk menentukan arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang kita jumpai selama ini menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam berbagai ilmu fisika. Jadi, rangkaian listrik dapat diartikan sebagai sebuah jalur atau lintasan yang dialiri elektron dari sumber voltase atau muatan listrik. So, aliran arus listrik dalam suatu rangkaian tidak berakhir pada alat listrik, tetapi melingkar kembali ke sumber arus. Pada dasarnya, alat listrik bersifat menghambat arus listrik itu sendiri. Baiklah, sampai di sini saja pembahasan materi kuliah kita hari ini. Sekian dan selamat siang.
Aku nggak mau yang ngomong 2 kali, kalau bisa catat dan simak baik-baik. Rangkaian listrik adalah kumpulan listrik yang saling berhubungan dengan cara-cara tertentu dan paling tidak mempunyai satu lintasan tertutup. Pada rangkaian listrik diperoleh sistem persamaan linear yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Studi kasus kali ini berfokus pada rangkaian listrik yang memiliki komponen seperti kuat arus, tegangan, dan hambatan, sehingga dari komponen tersebut dapat dimisalkan menjadi variabel dan dibentuk menjadi mode sistem persamaan linear atau SPL yang diselesaikan menggunakan metode eliminasi Gauss. Rangkaian listrik yang kita jumpai selama ini menggunakan prinsip-prinsip yang ada pada hukum fisika seperti hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, yang dimana hukum Ohm itu berbunyi adalah kuat arus dalam lambang I dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan atau lambang V pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian atau disimbolkan dengan RR, yang dimana rumusnya itu adalah V sama dengan I dikali R. Selanjutnya, hukum Kirchhoff adalah hukum yang berhubungan dengan arus dan tegangan dalam rangkaian listrik. Terdapat 2 hukum Kirchhoff, yang pertama hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 1 berbunyi adalah total dari kuat arus yang masuk ke percabangan akan sama dengan total dari kuat arus yang keluar dari percabangan. Hukum Kirchhoff 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian pada hukum Kirchhoff 2 berbunyi adalah jumlah tegangan atau beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Yang dimaksud rangkaian tertutup adalah suatu rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan dan beban yang dihubungkan dengan suatu penghantar sehingga menghasilkan arus listrik. Hukum Kirchhoff 2 dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam hukum Kirchhoff 2 perlu diperhatikan bahwa jika arah arus searah dengan arah loop, maka bertanda negatif. Sebaliknya, jika arah arus berlawanan dengan arah loop, maka bertanda positif. Metode eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang dapat diselesaikan dengan mengubah sistem persamaan linear menjadi materi argumentasi atau materi diperbesar. Kemudian materi tersebut diubah ke bentuk materi epsilon baris melalui operasi baris elementer atau OBE. Misalkan diketahui rangkaian listrik seperti gambar berikut. Rangkaian listrik tersebut tidak diketahui besar dan arah arusnya, maka dapat kita asumsikan bahwa arah arus pada rangkaian listrik tersebut seperti pada gambar berikut. Misalkan kedua arah loop searah dengan arah jarum jam. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1, maka didapatkan persamaan dari node 2 yaitu persamaan 1, node 3 persamaan kedua, node 4 persamaan ketiga, dan node 5 persamaan keempat. Perhatikan gambar berikut. Untuk loop pertama, dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, maka diperoleh persamaan 5. Dan untuk loop kedua, dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, maka diperoleh persamaan 6. Jadi, diperoleh 6 persamaan linear dengan 6 variabel yang tidak diketahui, yaitu persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga, persamaan keempat, 5, dan 6. Dari 6 persamaan linear di atas dapat dibentuk sebuah sistem persamaan linear atau SPL yang ditulis dalam bentuk AX sama dengan B sebagai berikut. Sehingga diperoleh solusi sebagai berikut. Jadi diperoleh solusi untuk arus dan tegangan seperti pada gambar berikut.